Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Bab 8. Bangun ruang sisi datar. Ayo kita berlatih 8.7 halaman 200 soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Baik, jadi di sini kita mulai dari luas permukaan dulu. Untuk luas permukaan, di sini ada sebuah balok besar. Kemudian atasnya ini ada balok lagi. Sehingga di sini untuk tutup dari balok besar dan alas dari balok kecil di sini saling berhimpitan. Sehingga di sini tidak kita hitung sebagai luas permukaan. Namun di sini masih ada sisanya ini masih kita hitung sebagai luas permukaan. Kemudian agar di sini lebih mudah untuk kita mengerjakannya, maka di sini luas permukaannya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah luas permukaan balok besar. Di sini tanpa dikurangi apapun, meskipun di sini untuk bagian atasnya di sini tertutup, ini kita pinjamkan dari atasnya, sehingga di sini nanti untuk yang balok kecil ini tutupnya karena sudah dipinjamkan, maka ini tanpa alas dan tanpa tutup. Sehingga di sini untuk luas permukaan balok besar ini adalah 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi dikalikan panjang kali tinggi. Untuk panjangnya di sini kita ganti dengan 18, untuk lebarnya kita ganti dengan 5, untuk tingginya kita ganti dengan 6. Sehingga 18 dikali 5 hasilnya 90, 5 dikali 6 30, 18 dikali 6 108. Maka di sini menjadi 120 ditambah 108 hasilnya 228. Dikalikan 2 hasilnya adalah 456. Kemudian untuk luas permukaan balok kecil tanpa alas dan tutup, sehingga di sini hanya 2 dikalikan lebar dikali tinggi. Jadi di sini lebar dikali tinggi, ini dan ini. Kemudian juga panjang dikali tinggi, depan dan belakang. Sehingga di sini untuk lebarnya ini sama dengan balok yang besar, ini 5 cm. Kemudian di sini tingginya di sini ternyata juga 5. Kemudian panjangnya ini adalah 12. Sehingga 5 dikali 5 hasilnya 25, 12 dikali 5 60, 25 ditambah 60 hasilnya 85, dikali 2 hasilnya 170. Sehingga di sini untuk luas permukaannya 456 ditambah 170 hasilnya adalah 626 cm kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya untuk volumenya di sini ada balok yang besar dengan balok yang kecil. Ini tanpa kita kurangi apapun. Jadi di sini rumusnya sama, panjang kali lebar kali tinggi. 18 dikali 5 dikali 6 ini sama saja 30 dikali 18 hasilnya 540. Kemudian untuk balok kecil 5 dikali 5 dikali 12 ini adalah 25 dikali 12 hasilnya 300. Sehingga di sini volumenya 540 ditambah 300 hasilnya adalah 840. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar rangka bangun di samping. Rangka bangun tersebut terdiri atas 2 bagian, yaitu balok dan limas. Baik, jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk yang bawah ini adalah balok, namun di sini ternyata untuk panjang, lebar dan tingginya ini sama, sehingga ini termasuk kubus, sehingga untuk tutupnya karena di sini berbentuk limas. Dan untuk yang ditanyakan itu yang A adalah luas permukaan balok karena di sini untuk tutupnya berhimpitan dengan limas.
Sehingga di sini yang terjadi luas permukaan balok ini adalah luas permukaan kubus tanpa tutup. Sehingga di sini 5 dikali sisi dikali sisi. Sehingga untuk sisi kita ganti dengan 8, hasilnya adalah 5 dikali dengan 64, itu adalah 320 meter kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk volume balok, untuk volumenya ini sama dengan volume kubus, yaitu adalah meskipun di sini volume kubus tanpa tutup, namun di sini rumusnya tetap sama, yaitu adalah sisi pangkat 3, karena di sini tidak mempengaruhi, meskipun di sini tanpa tutup. Sehingga di sini sisi pangkat 3 itu adalah 8 pangkat 3 atau 8 dikali 8 dikali 8, hasilnya adalah 512 meter kubik. Kemudian untuk yang C, luas alas limas, luas alasnya ini ternyata berbentuk sebuah persegi, atau di sini sisi dikali sisi, 8 dikali 8, hasilnya 64 meter kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya, panjang diagonal alas limas. Jadi di sini panjang diagonalnya yang ini. Sehingga di sini sisi miring dari sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat dalam bentuk akar. Sehingga di sini 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat ini adalah 2 dikalikan 8 kuadrat. Untuk 8 kuadrat ini kita keluarkan sehingga di sini menjadi 8 akar 2. Maka di sini jawabannya 8 akar 2. Kemudian untuk volume limas itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Untuk tinggi limas sendiri di sini belum diketahui sehingga akan kita cari terlebih dahulu. Untuk tingginya itu adalah sisi dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan alas kuadrat. Untuk alasnya ini adalah setengah dari diagonal alas limas sehingga di sini 4 akar 2. Setengah dari 8 akar 2. Sehingga di sini 8 kuadrat itu adalah 64. 4 akar 2 kuadrat ini adalah 4 dikali 4, 16. 16 dikali 2 hasilnya 32. Sehingga 64 dikurangi 32 hasilnya adalah akar 32. Akar 32 ini adalah 4 akar 2. Maka di sini sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ini adalah sepertiga. Luas alasnya di sini adalah 64, tingginya ini adalah 4 akar 2. Sehingga di sini 1 dikali 64 dikali 4 hasilnya adalah 256 per 3 akar 2 meter kubik. Jadi ini adalah volume limas. Sehingga di sini A sampai E sudah kita jawab. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah tenda berbentuk bangun seperti berikut. Berapakah luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti itu bila alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 4 kali 4 meter kuadrat? Tinggi bagian tenda berbentuk prisma 2 meter dan tinggi sisi tegak bagian atapnya 3 meter. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk ukuran 4 kali 4 alasnya berbentuk persegi, jadi di sini 4 dan di sini 4. Kemudian untuk 2 meter itu adalah yang ini. Kemudian untuk 3 meter itu adalah sisi miring, namun di sini sisi miring ini merupakan sisi tegak dari sebuah segitiga. Sehingga di sini apabila kita ingin membuat tenda seperti ini, untuk kain yang dibutuhkan itu adalah luas permukaan balok tanpa alas dan tanpa tutup. Jadi di sini untuk tutupnya karena sudah ada limas ini, sehingga di sini untuk baloknya ini tidak memakai tutup untuk dalamnya. Kemudian tanpa alas karena di sini apabila kita lihat ternyata ini untuk bagian bawahnya ini tidak termasuk kain. Bisa saja nanti di sini diberi tikar atau semacamnya, sehingga di sini tanpa alas dan tanpa tutup. Kemudian ditambah dengan luas permukaan limas tanpa alas. Jadi di sini luas permukaan limas atau 4 segitiga tanpa alas.
Sehingga di sini luas permukaan balok tanpa alas dan tanpa tutup itu adalah 4 dikalikan panjang kali tinggi. Jadi di sini ada sisi 1, 2, 3, 4. Karena di sini panjang ini lebar, karena lebarnya sama dengan panjang, karena di sini sama 4 kali 4. Atau di sini teman-teman bisa menulis ini sisi kali tinggi. Seperti itu juga tidak masalah. Namun di sini karena ini bentuknya balok, ini saya tulis saja panjang kali tinggi karena di sini lebarnya dan panjangnya ini sama. Kemudian ditambah 4 dikalikan luas segitiga. Ini adalah alas kali tinggi dibagi 2. Sehingga di sini panjangnya itu adalah 4, kemudian tingginya itu adalah 2. Kemudian alasnya, alas dari segitiga ini, karena di sini 4 segitiga, alasnya ini adalah 4 meter. Jadi di sini alasnya sama. Kemudian untuk tinggi sisi tegak bagian segitiga ini sudah ada 3 meter. Kemudian dibagi 2. Sehingga di sini 4 dikali 2 8, kemudian 4 dibagi 2 di sini 2. Maka di sini 4 dikali 8 32, 4 dikali 2 8, dikali 3 24, maka 32 ditambah 24 hasilnya adalah 56. Satuannya di sini meter kuadrat karena luas permukaan. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Ambillah 6 benda-benda nyata yang ada di sekitar kalian, kemudian ukurlah dan perkirakan luas permukaan dan volumenya. Baik, jadi di sini contohnya ada gelas, penghapus, batu, telur, pensil, dan stabilo. Maka di sini untuk soal nomor 4, karena di sini benda-bendanya ini kita diminta untuk mengukur sendiri. Kemudian di sini perkiraan luas permukaan dan volumenya, maka di sini kemungkinannya tiap murid itu akan berbeda. Kemudian karena di sini tiap murid berbeda, maka jawabannya pun juga akan berbeda. Dan untuk 6 benda ini adalah contoh. Artinya di sini kita bisa mengambil benda lain selain benda ini yang ada di sekitar kita. Maka di sini kita cari saja yang paling mudah. Untuk pensil ini sebaiknya teman-teman tidak mengambil ini karena ini nanti luas permukaan dan volumenya ini adalah gabungan. Jadi di sini ada tabung, kemudian di sini juga ada kerucut. Kemudian untuk stabilo di sini juga gabungan, ini ada balok, kemudian ini ada limas. Kemudian di sini juga ada batu, ini luas permukaannya ini tergantung bentuknya, apakah di sini bentuknya balok ataukah di sini mendekati berbentuk bola. Namun di sini karena kita mencari yang mudah, ini akan kita beri contoh saja. Jadi di sini tidak kita jawab 6 benda, ini akan kita ambil contoh saja. Ini contohnya adalah gelas dan penghapus. Untuk telur di sini sebenarnya juga mudah. Namun di sini saran saya karena di sini 6 benda yang ada di sekitar kalian ini teman-teman cari yang mudah saja karena di sini akan lebih mudah pengerjaannya. Maka di sini yang pertama, semisal di sini kita pakai untuk gelas. Jadi di sini untuk gelas, semisal ini adalah luas permukaan dan volumenya ini kita anggap untuk pegangannya ini tidak termasuk sehingga di sini hanya tabung saja. Maka di sini untuk luas permukaannya ini tanpa tutup karena terbuka, kemudian untuk volumenya ini tetap sama. Untuk luas permukaan tabung tanpa tutup rumusnya adalah pi r kuadrat plus 2 pi RT. Untuk volume tabung ini adalah pi r kuadrat T. Untuk R, semisal di sini kita ganti dengan 7/2, maka di sini pi-nya 22/7, untuk tingginya 10. Maka di sini pun juga sama, 22/7, R-nya 7/2 dan T-nya juga 10. Sehingga di sini 7/2 dikuadratkan hasilnya adalah 49/4. Kemudian 2 dan 2 bisa kita coret, 7 dan 7 bisa kita coret sehingga di sini menjadi 22 dikali 10. Sehingga di sini untuk 7 dan 49 bisa kita coret, ini menjadi 7, 22 dan 4 bisa kita coret, ini menjadi 2, ini menjadi 11. Sehingga di sini 11 dikali 7/2 ditambah 22 dikali 10 hasilnya 220.
Kemudian 11 dikali 7 hasilnya 77 dibagi 2 hasilnya 38,5. Ditambah 220 hasilnya adalah 258,5. Semisal di sini satuannya cm, maka di sini cm kuadrat. Jadi ini adalah perkiraan luas permukaannya. Kemudian untuk perkiraan volumenya ini adalah 22/7 dikalikan 49/4 dikali 10. Maka di sini 49 dibagi 7 hasilnya adalah 7. 22 dibagi 4 ini sama-sama dibagi 2 sehingga di 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka di sini 11 dikali 7 dikali 5 hasilnya 77 dikali 5 hasilnya 385 cm kubik. Ini adalah untuk perkiraan luas permukaan dan perkiraan volumenya. Kemudian untuk contoh lain, ini kita hanya memberikan dua contoh. Ini teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk luas permukaan dan volumenya. Apabila tadi yang pertama tabung, sekarang adalah balok. Jadi di sini ada luas permukaan dan volume. Rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Untuk volume di sini panjang, lebar, tinggi. Ini kita kalikan. Sehingga di sini untuk panjang semisal kita beri 10 cm, untuk lebar 5 dan untuk tingginya 4, maka di sini 10 dikali 5 dikali 4. Maka di sini menjadi 50 ditambah 20 ditambah 40 hasilnya adalah 110 dikalikan 2 hasilnya adalah 220. Kemudian apabila ini 10 dikali 5 dikali 4 hasilnya adalah 200. Ini satuannya cm kuadrat, cm kubik. Baik, itu tadi dua contoh yang kita berikan untuk soal nomor 4. Untuk yang lainnya bisa teman-teman berikan contoh yang lain. Semisal di situ ada handphone, kemudian ada televisi, kemudian dan ada lain sebagainya. Di situ teman-teman bisa menggunakan balok atau bisa menggunakan kubus. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan kubus ABCD EFGH pada gambar berikut. Kemudian titik A, B, C, dan D terletak pada bidang sisi bagian bawah. Titik T merupakan titik perpotongan diagonal pada bidang sisi bagian atas. Jadi di sini T-nya ini adalah titik tengah dari EFGH. Selanjutnya dibuat 5 stek ABCD. Jika 5 stek ABCD dipotong oleh bidang PQRS, jadi di sini dipotong oleh bidang PQRS, di mana titik PQRS berturut-turut terletak di tengah garis AE, BF, CG, dan DH. Jadi di sini P ini di tengah AE, Q ini di tengah FB, R ini di tengah CG, dan S ini di tengah DH. Jika dengan panjang rusuk kubus tersebut 12 cm, maka tentukan volume limas terpancung bagian bawah. Jadi di sini kita mencari volume limas yang terpancung bagian bawah. Maka di sini untuk mencari volume limas yang terpancung bagian bawah, ini kita akan mencari volume limas total dikurangi dengan volume limas yang atas ini. Sehingga di sini hasilnya nanti kita mencari volume limas yang terpancung bagian bawah. Sehingga ini akan kita perbesar terlebih dahulu, kita pindah di sebelah sini. Untuk volume limas total dan volume limas atas ini rumusnya sama. Sepertiga luas alas dikali tinggi, di sini S kuadrat dikali T, di sini pun juga sama. Namun di sini S-nya berbeda karena di sini volume limas total sisinya ini adalah 12, tingginya juga 12, sementara di sini untuk limas atas atau limas yang kecil ini S-nya itu adalah setengahnya, di sini ada 6 dan tingginya juga 6. Sehingga di sini 12 kuadrat hasilnya 144, 12 dibagi 3 hasilnya 4, maka 144 dikali 4 hasilnya 576. Kemudian untuk 6 kuadrat hasilnya 36, 6 dibagi 3 2, maka di sini 36 dikali 2 hasilnya 72. Sehingga di sini volume limas yang terpancung itu adalah 576 dikurangi 72
Hasilnya adalah 504 meter kubik. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Bangunan Candi Borobudur terdiri atas 3 tingkatan, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Arupadhatu merupakan bagian teratas candi yang denah lantainya berbentuk lingkaran. Jadi di sini yang lingkaran ini 3 susun ini adalah Arupadhatu. Di atas lantai terdapat sejumlah stupa kecil berbentuk lonceng yang disusun dalam 3 teras lingkaran, melingkari stupa induk seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi di sini ada stupa induk, kemudian untuk yang kecil-kecil ini adalah stupa kecil yang berbentuk seperti lonceng. Pikirkan berapa banyak stupa kecil pada bagian Arupadhatu tersebut. Tuliskan strategimu. Baik, jadi di sini kita akan menghitung stupa kecil yang berada di Arupadhatu. Yang di sini stupa kecil ini melingkari stupa induk. Jadi di sini stupa induknya tidak kita hitung. Cara kita untuk menghitung stupa kecilnya ini apabila kita perbesar, teman-teman bisa lihat ini ada stupanya, ini masing-masing sisi 1, 2, 3, 4 ini ada tangga. Sehingga apabila di sini kita hitung ini ada 4 tangga dari semua penjuru. Ini ada 4 tangga. Maka di sini cara kita menghitung ini adalah kita hitung saja antara tangga ini dan tangga ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau di sini apabila saya gambarkan sketsanya kurang lebih seperti ini. Ini ada 4, ini ada 6, ini ada 8. Sehingga di sini apabila kita hitung, ini adalah 4 ditambah 6 ditambah 8, masih kita kalikan dengan 4 lagi. Karena di sini ada 4 bagian. Bagian 1, kemudian bagian 2, bagian 3, bagian 4. Sehingga di sini apabila dihitung 10 ditambah 8, 18 dikali 4, hasilnya 72 stupa kecil. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.